Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fahmi Adinata. Di sini saya akan menjelaskan tentang istihsan. Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik, sedangkan menurut istilah, istihsan adalah meninggalkan qiyas yang nyata untuk menjalankan qiyas yang tidak nyata atau samar-samar, atau meninggalkan hukum kulli umum untuk menjalankan hukum istinai atau pengecualian, disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya. Contoh istihsan. Menurut mazhab Hanafi, sisa minuman burung buas seperti elang, burung gagak, dan sebagainya adalah suci dan halal diminum. Hal ini ditetapkan dengan istihsan. Padahal seharusnya kalau menurut qiyas atau jali, sisa minuman binatang buas seperti anjing dan burung-burung buas adalah haram diminum karena sisa minuman yang telah bercampur dengan air liur binatang itu dikiaskan kepada dagingnya. Binatang buas itu langsung minum dengan mulutnya sehingga air liurnya masuk ke tempat minumnya. Dalam hal ini, keadaan yang tertentu yang ada pada burung buas yang membedakannya dengan binatang buas, berdasarkan keadaan inilah ditetapkan perpindahan dari qiyas jali kepada qiyas yang disebut istihsan. Pembagian istihsan. Yang pertama, istihsan bil annas, yaitu penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan nas Alkitab dan Sunnah. Yang kedua, istihsan bil al-ijma, yaitu meninggalkan keharusan menggunakan qiyas pada suatu persoalan karena ada ijma. Ketiga, istihsan bil al-qiyas al-kafi, yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan. 4. Istihsan bi al-masalah, misalnya kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum, seseorang dilarang melihat aurat orang lain, tapi dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya. Istihsan bi al-urf, yaitu penyimpangan hukum yang berlawanan dengan ketentuan qiyas karena adanya urf yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat. Yang keenam, istihsan bi al-daurah, yaitu seseorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan qiyas atas sesuatu masalah karena berhadapan dengan kondisi daurat, dan mujtahid berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudaratan. Dasar hukum istihsan. Para ulama yang memakai istihsan mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian denotatif atau lafal yang seakar dengan istihsan. Menurut para ulama, Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa istihsan adalah hujjah. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.